Oke guys, ini Vario 160 yang ABS. ABS ada tulisannya ABS. Oke. Di sini gue mau cerita sedikit guys bahwa Vario gue ini ada masalah di pengeremannya. Pengeremannya itu dia kalau kena polisi tidur, si sensor ABS-nya ini berbunyi kayak bunyi cek engine, kayak cengit, dan modulnya tuh ada di dalam sini. Modulnya di sini dan berbunyinya di sini. Dan tadi barusan gua kena gajlugan atau jalanan nggak rata, si modul ininya berbunyi dan si remnya ini tuh keras, nggak bisa direm. Jadi dianya tuh nggak kayak gini. Jadi tadi tuh dia kayak ke apa ya namanya, ketahan gitu di sini, nggak smooth, nggak bisa ngerem, kayak keras di bagian master remnya. Waktu KPB gue yang pertama, gue udah komplain ke Ahas, bengkel resminya. Bengkel resminya gue ceritain masalahnya tuh kalau kena gajlugan atau polisi tidur atau jalan yang rata tuh sensornya nih berbunyi. Dan sama montirnya dia pukul-pukul pakai palu karet di bagian sensornya dan di bagian kaliper remnya dia pukul-pukul. Oke, kata dia kalau ada masalah balik lagi. Tapi enggak, gue nggak balik lagi guys. Gue balik lagi ke Ahas yang satunya lagi, yang ngambil motor ini, yang gue beli motor ini di Star Motor, karena Star Motor itu bengkel resmi dan kalau ada apa-apa tentang kayak mesin atau segala macam baru, dia berani bertanggung jawab. Gue tadi habis dari sana, gue ceritain lagi masalah gue apa, masalah anti ABS-nya berbunyi dan montirnya juga. Mencoba bahwa memang benar si sensornya berbunyi, dan si montirnya pun nyoba apa yang gue ceritain benar, bahwa si remnya ini kalau kena gajlugan saat sensornya berbunyi cingit, ininya keras, nggak bisa direm, kayak ketahan atau ngunci lah istilahnya tuh. Di sininya tuh nggak ngerem kayak gini, nggak ngegigit. So far so good sih bagi gua Vario 160 ini. Konsumsi bahan bakarnya juga ya 1:52,3, dan gue baru berjalan di baru 147, kelihatan 147. Sudah kendala di ABS nya guys. Oh ya, masalah ABS nya ini itu gue waktu masih baru, selang kurang lebih ya sekitar 10 harian ya. Sorry guys, ini sekitar 10 harian lah, seminggu kalau nggak salah. Itu berbunyi kayak tadi yang gue ceritain, kayak cit gitu. Ya pikir gue ya oke lah ABS nya gitu kan. Dan waktu itu nanti aja lah gue pikir gitu kan, nanti aja lah sekalian servis pertama. Ini BTW udah servis pertama, dan gue ceritain begitu tapi masih tetap berbunyi gitu guys. Tapi gue nggak mau lah gitu kan ke bengkel situ lagi, karena bengkel itu bengkel resmi juga tapi dia nggak bisa ngeklaim apa yang dirusaknya gitu kan. Singkat cerita, gue baru habis pulang dari sana guys tadi, dan kata si bagian kepala bengkelnya, tadinya dia mau tuker bahwa
mau dicek dulu seluruhnya, mau diperiksa sama dia, dan gue suruh pakai motor pengganti. Ternyata tidak pakai motor pengganti, nanti si speedometernya bertambah kan yang baru itu. Jadi akhirnya enggak, jadi akhirnya gue pakai lagi motor gue ini guys. Gue pakai lagi sih ya tetap masih berbunyi. Tadi pas waktu gue jalan yang nggak rata, jalan pulang ke rumah, tetap masih berbunyi cit di bagian modul sininya. Dan orang Hondanya juga pun masih belum bisa memperkirakan apakah bagian yang rusaknya di ABS sensornya atau di kalipernya, di kampasnya, di bagian master remnya, bagian dalam, atau juga di bagian modulnya si ABS ini yang ada di dalam. Jadi dari pihak Hondanya juga dia masih memperkirakan bakalan berkabar lagi sama gua nanti tuh. Kalau dari pihak Hondanya langsung bakalan ngecek apakah benar memang rusaknya di sini atau di sini atau di modulnya sini atau di master remnya sana. Dan tadi pihak montirnya juga pun, pihak bengkel AS Star Motor itu nggak berani ngebuka si sensornya, ngebuka si kalipernya, modul, master. Dia nggak berani karena kalau misalnya ada baut yang kebuka atau yang udah bekas kebuka itu tidak diklaim atau tidak diklaim lah ya. Iya, diklaim sama pihak Hondanya. Jadi ini gue masih gue pakai aja. Tiap gue kerja masih gue pakai. Masih berbunyi di sensor ininya. Kalau kena gajlugan atau polisi tidur ya masih berbunyi. Ya mau gimana lagi guys, ya kan? Dari pihak Hondanya tadi dia nggak bisa buat nerima motor pengganti gitu kan. Dia mau estimasi dulu apa yang dirusak, dia mau pelajarin lagi apanya yang rusak gitu kan. Karena ini di Kerawang, oke, gue penempatan di Kerawang guys. Di Kerawang itu yang Vario 160 ABS tuh belum ada kendala. Baru gua pertama konsumen yang ABS-nya tuh bermasalah. Kilometer baru 1147. Kilometer masih rendah tapi ABS sudah bermasalah. Nah, jadi pertanyaan kan. Dan pihak Hondanya pun masih belum tahu apakah yang di sini sensor ABS. Masih meraba-raba lah karena baru juga nih motor. Dan pihak AS-nya tadi Star Motor tuh nggak berani ngebuka, nggak berani mengestimasi yang rusak ininya. Tapi tiba-tiba masih bisa rusak di sini, masih berbunyi di sini. Buka lagi kalipernya, udah buka kaliper, buka kampasnya, tapi masih berbunyi aja. Buka master remnya, master rem buka, ganti-ganti segala macam, tapi masih berbunyi. Modulnya dicek, misalnya dicek, tapi masih bermasalah aja. Nah, jadi pihak Honda Star Motor dia tidak berani untuk mengklaim atau langsung memberi statement bahwa rusaknya di ABS-nya Pak, atau rusaknya di kalipernya Pak, di kampasnya, di master remnya. Pihak AS Honda Star Motor tidak berani mengstatement bahwa yang rusak ABS, kaliper, atau masternya. Jadi dia masih menunggu dari pihak Honda-nya langsung buat turun tangan buat ngatasin motor gue ini guys. Jadi ya selama ini ya gue pakai dulu buat gue kerja kemana-mana, masih gue pakai. Ya alhasil masih berbunyi aja si sensor ABS-nya ini kalau kena polisi tidur atau kena jalanan yang nggak rata.
nanti dia bakalan berkabar lagi sama gue guys, dari pihak Star Motornya bakalan mau menginfokan lagi bahwa nanti pihak dari Hondanya mau datang, mau mencek secara langsung keseluruhan dari motor gue ini, apakah yang rusaknya di ABS-nya, di kalipernya, di kampasnya, di piringan cakram ininya, di modul ABS-nya, atau di master remnya ini guys. Oke, jadi cukup sekian aja guys pengalaman gua untuk si motor si Vario 160 ABS. Jadi nanti ada info selanjutnya bakalan gua share lagi ke kalian semua guys. Jadi tolong untuk buat like, subscribe, dan komennya kalau ada yang pengalaman ABS-nya baru 1147 km sudah berbunyi. Boleh komen-komen di bawah ya guys. Oke, terima kasih.